Jemaat Yesus Tuhan, puji nama Tuhan. Siang hari ini kembali kita mau datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
anugerah kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Engkau berikan Tuhan. Berkat-Mu baru setiap hari buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Oleh sebab itu kami mau naikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau membuat kami berharga. Mari katakan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, Anugerah-Mu cukup. anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Angkat tangan, katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau terus bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, yang akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Katakan, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seumpama Raja Wali yang terbang naik tinggi. Dia juga akan terus berlari dan tidak akan menjadi lesuh. Dia akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Mari umat Tuhan, pagi hari ini, siapa yang rindu untuk menanti-nantikan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Kita percaya Dia hadir tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kelegaan kepada kami yang datang kepadamu Tuhan. Kau berikan ketenangan di dalam batin kami. Kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan buat setiap kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kau menyediakan hari, Kau menyediakan momen, Kau menyediakan musim Tuhan dalam hidup kami. Untuk Kau senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, menyembuhkan kami, Amin. memulihkan kami. Amin. Itu adalah Engkau. Engkau adalah Tuhan yang selalu Tuhan mau merestorasi kami. Amin. Kalaupun kami sudah rusak karena salah kami sendiri atau karena dosa di masa lalu, tapi Engkau penjunan yang baik ketika kami datang dengan penuh kesungguhan. Dan pada seperti pagi ini kami menyediakan hati kami untuk Kau pulihkan, untuk
persis seperti yang kami nyanyikan barusan. Kau akan datang melampaui dari apa yang kami bisa doakan. Itu adalah sifat-Mu Tuhan. Senantiasa Engkau berikan lebih dari yang kami mampu. Meskipun itu tidak seperti yang kami bayangkan, tapi sesungguhnya itu sungguh memuaskan hati kami, jiwa kami. Terima kasih untuk kebenaran ini, dan biarlah pada pagi ini kami terima pemulihan daripadamu. Kami terima restorasi daripadamu. Kami terima peneguhan daripadamu. Kekuatan, kesembuhan kami akan bawa pulang itu. Dan hari ke depan kami akan melihat itu akan berlipat-lipat kali ganda. Itu akan increase, akan more and more and more. Sampai Engkau datang yang kedua kali, Kau temukan kami well done, kami perfect, kami sempurna, dan Kau bersuka cita menyambut kami. Engkau bersuka cita Tuhan, kami pun bersuka karena kami telah menang. Kami telah sampai garis akhir, kami telah sampai persis garis akhir itu. Hari ini kami percaya kami dikuatkan dengan kebenaran ini di rumah-Mu ini yang telah Engkau anugerahkan. Kami sungguh percaya penuh, dan hati kami sekarang hanya bisa berkata thank you. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan karya-Mu terus Tuhan, yang belum kami lihat saat ini, tapi sesungguhnya Engkau bilang bahwa itu sudah ada dan akan terbukti. Terima kasih untuk kebenaran itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena sungguh Engkau hidup. Terbukti Tuhan, dunia mengakui setelah 3 hari Engkau dikubur, kalender dunia mencatat bahwa Engkau bangkit. Semua mengakui Engkau bangkit. Kami menyembah Engkau yang hidup. Dan sekarang Engkau di surga, tapi Engkau utus Roh Kudus untuk menyertai kami setiap saat. Setiap saat. Karena Engkau Roh, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami tidak lihat, tapi kami bisa rasakan. Engkau diutus Bapa setelah Kristus naik ke surga menyertai kami. Dan kami mau terima anugerah-Mu pada pagi ini, kebenaran ini Tuhan. Oleh karena itu sampaikan nasihat-Mu, isi hati-Mu, guidance-Mu Tuhan, petunjuk-Mu pada kami pagi ini. Yang belum pernah sehingga kami lihat, sehingga yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah timbul dalam pikiran kami, disediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terbukti kami sudah datang ke tempat ini dengan segala korban yang kami lakukan hanya untuk kami diberkati oleh Engkau. Dan kami mau menyembah Engkau, dan kami mengabdi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, berkuasalah, bertiuplah, bergeraklah kemana Engkau suka Roh Kudus. Karena kami ini cuma hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senantiasa diberkati jika ada di tempat ini. Amin. Saudara senantiasa diberkati. Saudara, tempat saya pribadi mengalami perhentian sesungguhnya. Baru masuk kamar aja rasa udah pengen tidur pules saudara ya. Saudara, sungguh hadirat Tuhan ada di sini. Bukan yang ini, kita lanjutkan yang tadi pagi sebentar aja. Secara cepat langsung saya ke poin berikut. Iya, tadi pagi saya bicara dari awal dulu media. Ya, tadi pagi saya bicara ini, saya cepat aja yang tadi pagi dibicarakan supaya nyambung. Nanti saudara dengarkan yang tadi pagi lebih detailnya ya. Saya lanjutkan nanti dengan seterusnya poin keempat dan seterusnya. Ya, kita bicara yang penting ini medicines from the Bible. Ya, bukan sekedar medicine dari dokter, kita juga dokter dipakai Tuhan. Tetapi sesungguhnya juga saudara, biarlah dokter-dokter itu yang merawat saudara, merawat kita semua,
itu adalah berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan. Amin. Saudara mencari dokter, saudara minta dituntun oleh Tuhan menemukan dokter yang mengobati kita tentunya dengan prinsip-prinsip Alkitab. Amin. So, ini penting sekali ya, saudara berdoa yang sakit, Tuhan juga pakai dokter, tetapi biarlah dokter yang dipilih saudara itu dituntun oleh Tuhan. Adalah yang akan memprescribe, meresepkan resep buat saudara yang tentu sesuai prinsip Alkitab. Karena cuma firman Tuhanlah yang bisa menyembuhkan, memulihkan, menghidupkan kita kembali. Amin. Sampai sempurna. Slide berikut. Ya, ini tadi pagi saya bicara ini saya nggak panjang lagi karena saudara apa yang tertulis di dalam Bible, dalam firman itu adalah life and health. Kita harus melekat erat dengan ini. Tidak pernah bisa terpisahkan. Itu sebabnya tadi pagi saya bilang di rumah saudara, di berbagai sudut, di berbagai tempat, gak apa-apa ada Alkitab yang selalu terbuka, tersedia. Waktu saudara lewat ruang tengah, saudara mau sedang gundah gulana mencari jawaban, kita tinggal duduk sebentar di situ, kita minta Roh Kudus pimpin. Saudara buka Alkitab dan saudara akan ditunjukkan sesuatu yang jadi rema buat saudara, bukan sekedar logos. Tadi pagi saya cerita jangan handphone. Kalau handphone saudara buka, saudara udah kesangkut di tempat lain. Gak jadi deh baca Alkitabnya, betul? Biarlah kuno. Saudara taruh di mana-mana, saudara di atas tempat tidur terutama, jadi bangun tidur jangan buka handphone dulu atuh. Saudara ntar buka handphone maksudnya mau baca ayat, mau denger lagu, masuk berita, teng yang lain. Lupa deh kita, bubar ya. Jadi saudara di kepala ranjang saudara ada Bible. Saudara yang selalu saudara sebelum ngapa-ngapain saudara buka sambil minta tuntunan Roh Kudus karena dia diutus Tuhan untuk menyertai kita senantiasa. Karena hanya itulah yang bisa menghidupkan kita. Dan kalau kita sakit itu benar-benar membawa kesehatan kepada kita. Bukti ilmiahnya banyak bahwa firman Tuhan itu merestorasi sel-sel tubuh saudara. Nanti kita akan lihat sebentar. Jadi memang Alkitab gak salah bilang dalam Amsal 4 ayat 20, firman Tuhan itu adalah life, kehidupan buat sel-sel kita yang sudah usang, otak kita yang sudah juga mati mungkin, atau sel tubuh kita mati menjadi hidup dan kita menjadi sehat kembali. Amin. Firman, hanya firman. Firman itu nanti menuntun kita, saudara, kepada prinsip-prinsip Alkitab di dalam pengobatan. Ya, kita lihat sekarang saudara. Nah yang kedua tadi pagi saya cerita, selain firman tentu kita perlu berdoa di dalam roh. Saudara, kita perlu bernyanyi di dalam roh, bukan dengan akal saja. Saudara, kita perlu sekali, tadi pagi saya cerita, saudara, speak in tongue, glossolali itu penting. Saudara luaskan itu, karena itu bukan dari kita. Yang benar-benar ya, bukan yang rekayasa. Tapi betul-betul kita minta Roh Kudus berkuasa aku. Saudara selalu ingat Roma 8 ayat 26, Roh Kudus berdoa bagiku dengan keluh kesah yang tidak terkatakan bagi orang-orang kudusnya, termasuk saya, termasuk kami. Ketika aku tidak tahu lagi apa yang harus aku doakan, kata firman Tuhan gitu. Roh Kudus akan take over. Berdoa syafaat buat kita di hadapan Bapa yang maha dahsyat. Bapa maha kuasa. Amin. Enak banget ya. Anugerah besar banget. Ketika mumet kita gak bisa berdoa, Roh Kudus ambil alih. Sampai akhirnya ada yang penting saudara. Kalau kita berdoa sesuai kehendak Tuhan, keputusan yang kita buat pun sesuai dengan hikmatnya. Dan itu penting sekali. Amin. Kita lihat bukti ilmiahnya. Ini penting sekali, saya senang sekali ceritakan ini karena by research. When we speak in tongues, waktu kita berbahasa roh, saudara luaskannya yang belum, saudara datang kepada Pak Gembala untuk minta didoakan. Saudara, untuk kepenuhan Roh Kudus ini, karena ini penting sekali. Kenapa waktu kita speak in tongues, berbahasa roh, research shows that the areas involved in this discernment in the brain increase in activity, which means we increase in wisdom. Ketika kita berbahasa roh, penelitian membuktikan bahwa area yang berhubungan, yang involved saudara dalam discernment tahu ya, kemampuan membedakan untuk memutuskan sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita berjaga-jaga sehingga kita bisa luput dari bahaya. Itu discernment, kemampuan membedakan. Seperti watchdog ya, anjing. Saudara tahu anjing penjaga itu tahu dia punya naluri. Ini bahaya nih. Jangan ini bahaya nih, akan ada pencuri.
Itu discernment, kemampuan saudara untuk melihat yang baik dan lari dari yang jahat. Saudara, tiada dari yang jahat. Discernment, kemampuan membedakan mana baik mana jahat di area otak kita itu aktivitasnya meningkat. Jadi ada satu area memang di otak ini yang bisa saudara membuat kita jadi orang manusia yang punya discernment. Kemampuan membedakan marifat ya, kira-kira kau bahasa di dalam Alkitab, kemampuan membedakan. Sehingga kalau ini ada, ini diaktifkan, saudara, kita akan increase in wisdom, hikmat. Di Alkitab ada marifat, ada hikmat. Penting marifat ini supaya kita increase in wisdom. Jangan mengambil keputusan yang salah. Saudara, tadi pagi saya cerita, tiap hari kita dihadapkan keputusan. Sampai yang kecil-kecil aja dihadapkan keputusan, harus kita membuat keputusan, betul saudara. Yang paling ngeri saudara adalah yang saya bilang, kalau bicara keluarga, saudara membesarkan anak, jangan sampai anak itu Tuhan jodohkan dengan si A, lalu kita bilang enggak, mami enggak setuju. Padahal Tuhan sudah tetapkan itu. Atau sebaliknya, aturan Tuhan bilang jangan, diojok-ojok sama kita. Akhirnya anak itu seumur hidup menikah dengan orang yang bukan daripada Tuhan. Yang tetap Tuhan tetapkan untuk menjadi satu. Stres tuh. Stresnya saudara, menurut penelitian, saudara, kalau apalagi dia sampai akhirnya divorce, mau gak mau gitu ya. Saudara, itu stresnya ketiga tertinggi setelah saudara kematian pasangan. Yang paling stres memang kalau meninggal pasangan kita ya. Yang kedua adalah saudara adalah justru ini yang divorce ini saudara yang tinggi. Jadi saudara hati-hati sekali, itu contoh. Dan lainnya kita mencari pekerjaan, kita memilih rumah dan seterusnya sampai ke yang kecil-kecil, saudara, kita perlu ini wisdom daripadanya. Kata Tuhan, makanya mintalah hikmat. Dan itu hanya ada waktu kita takut kepada Dia. Saudara, sekali lagi diaktifkan. Jadi saudara senang sekali harusnya kita speak in tongues. Di dalam doa pribadi, jemaat ini gak bisa ya saudara ya, karena kita ibadah raya. Tapi saudara punya jam doa tiap hari Selasa sampai Jumat, dan kita punya doa pribadi. Saudara kembangkan ini sehingga vocabulary kita, kosakata kita, kosakata Roh Kudus maksudnya, melalui lidah kita itu ditambah-tambahkan. Kita sendiri akan dibuat kagum waktu dengar kata itu berbunyi di kuping kita. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, yang in tune langsung ke surga. Meskipun kita gak tahu persisnya apa sih yang Roh Kudus lagi ngomong, tapi roh kita tahu. Saudara, dan itu pasti sesuai dengan kehendak Bapa di surga, itu yang enak. Jadi saudara aman kita. Jadi belajar speak in tongues ini, saudara, ini tertulis yang dimaksud glosolali. Juga dengan demikian akhirnya kesehatan mental kita meningkat. Saudara, stabilitas emosional kita meningkat. Jadi persis seperti kata Habakuk, walaupun pohon anggur belum berbuah, pohon ara belum berbunga, ladang-ladang tidak menghasilkan, sapi-sapi tidak ada di kandangnya, tapi aku tetap beria-ria di dalam Dia yang menguatkan aku. Amin. Enggak kondusif walaupun saudara, karena saudara kita sudah tahu, kita sudah menyatu dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Bapa tentunya. Karena Roh Kudus yang bersyafaat menjadi berintercede, menengahi doa kita, kebutuhan kita dengan Bapa yang maha dahsyat itu. Amin. Saudara, jadi belajar ya. Saudara, disediakan fasilitas di gereja ini. Selasa sampai saya aja kepingin, susah tuh. Saudara, saya baru bisa Rabu sama Kamis sama Sabtu. Saya kepingin banget, saudara, dari dulu kalau saya datang ke tempat ini, Tuhan biar di gereja kami juga ada doa seperti puji Tuhan, lumayan lah. 2 kali belum sampai di sini Selasa sampai Jumat, tapi udah ketularan saudara. Saya bawa api dari sini gereja, dan kami melihat betapa dalam pembangunan gereja kami yang sekian lama ini, yang dengan berbagai kesusahannya, Tuhan meluputkan satu demi satu. Kesusahan orang benar banyak, memang kesusahan kami banyak, tapi Tuhan meluputkan. Amin. Itu yang penting saudara, kesusahan kita banyak, tapi Tuhan meluputkan. Karena kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, dan kita bisa tetap tinggal tenang. Ini penting sekali. Dan sekali lagi saudara punya wadah, datang ya.
Saudara, biar saya nggak di gereja sini, saya greget pengen suruh saudara datang. Saudara untuk benar-benar mengalami Tuhan bersama-sama. Ya, saling menguatkan. Sekali lagi penting ini. Slide berikut. Speaking in tongues may actually reduce biological stress as indicated by examining two biomarkers of stress, cortisol and alpha amylase. Jadi terbukti saudara, kenapa stres kita turun, kenapa stabilitas emosi kita jadi bagus, jadi stabil. Karena memang terbukti saudara, waktu pemeriksaan darah ada biomarker yang namanya kortisol, hormon stres, dan alpha amylase ini yang berfungsi untuk bikin kita stres. Saudara, itu menjadi reduce waktu kita di sini. Jadi penting Bapak Ibu, Anda berdoa dengan akal, tapi juga berdoa di dalam bahasa roh. Sekali lagi saya encourage saudara untuk mau. Dan kebetulan saudara ada di gereja yang saudara meluaskan ini. Bukan hanya dengan bahasa akal saja saudara, tapi benar-benar meluaskan Roh Kudus. Berdoa bagi orang kudusnya. Ketika kita nggak tahu lagi apa yang harus didoakan, dengan keluh kesah Dia. Bukan keluh kesah kita sendiri yang melo seringkali. Yang cuma maunya sendiri saudara di hadapan Bapa yang Maha Besar. Menarik sekali saudara, jadi terbukti secara ilmiah. Saudara yang gundah gulana, saudara yang depresi, lagi stres dan seterusnya berbagai hal. Datanglah kepada Dia. Berdoalah di dalam roh ya. Nanti gembala saudara bisa menuntun saudara untuk ini. Dan teman-teman pendoa bisa ya saudara berdoa. Luar biasa akan ada hal-hal, makanya ada ayat bilang yang melampaui pikiran kita, yang kita gak pernah dengar, yang mata gak pernah lihat, gak pernah timbul di pikiran kita, disediakan. Tiba-tiba kita kaget, Tuhan Engkau sediakan ya, more, bahkan lebih dari yang kita doakan secara akal. Luar biasa, itu harta yang luar biasa. Saya encourage jemaat untuk mau ya. Karena ini scientific, ilmiah loh. Jadi apa yang tertulis di Alkitab tuh ilmiah. Kita kagum deh dengan Alkitab saudara ya. Kagum sekali. Slide berikut. Nah tadi pagi saya cerita ini. Saudara saya ngomong sedikit aja, ketika kita we sing in worship together. Selalu bersama-sama, all our hearts beat as one. Walaupun kita beda-beda, kepalanya beda-beda, mukanya beda-beda, orangnya beda-beda. Tetapi di hadapan Tuhan, saudara kita satu dan Tuhan tidak bisa tidak melepaskan berkat-Nya untuk kita semua rata. When we thank God, ketika kita bersyukur, Dia mendengar. Sekali lagi saudara mau Tuhan dengar, jangan lepas dari ini. Syukur selalu, ayatnya banyak, mengucap syukur selalu. Selain banyak permohonan, selalu thank you dulu. Kalau saudara udah gundah dengan persoalan yang besar, mau minta ini minta itu, selalu dahulukan dengan ini. Loh ayatnya juga ada, Bapa kami yang di surga dimuliakanlah namamu. Saudara ada pengucapan syukur, ada nuansa kita meninggikan Tuhan waktu kita bersyukur, kita mengakui Tuhan. Saudara ternyata ada neurotransmitter like BDNF seperti brain derived neurotrophic factor. Faktor neurotropik yang menguatkan otak kita. Saudara itu menjadi ditingkatkan sehingga kita punya kemampuan berpikir yang kuat. Tentu berpikir yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus lagi, saudara. Jadi kita punya new thinking, pikiran yang baru di dalam Kristus, ya. Ketika kita memuji Tuhan, He inhabits, Dia hadir sekali di sini. Saudara, waktu ada pujian, di mana ada pujian Dia hadir. Paulus di penjara waktu dia memuji Tuhan, langsung saudara seperti gempa dia dilepaskan dari belenggu. Susahnya kita sudah tenggelam dengan banyak keluhan kita. Sehingga kita paksakan saudara. Syukur itu paksakan. Saya pengalaman saudara, kalau lagi doa saya udah gondok nih ya. Kan harus ada family doa kan. Karena saya gondok juga sama suami saya. Rasa gue pengen nyindir dari doa. Kan kita suka begitu ya, nyindir. Doa dipakai buat nyindir. Tapi saya pikir gak boleh. Kan ngomong susah bertengkar, mendingan yuk kita doa sama dia tapi gue nyindir. Jangan pernah. Saudara itu bukan Roh Kudus. Saudara akhirnya untuk bisa saya nggak laju ke situ, mendingan saya puji Tuhan dulu deh.
Terima kasih Tuhan. Sebutin aja berkat-berkat yang udah dia berikan. Meskipun sekarang lagi mumet nih, lagi sebel. Saudara, tapi saya puji Tuhan. Terima kasih untuk Anu. Tuhan bisa ingatkan tuh. Semua yang telah dia lakukan dalam musim hidup saya. Langsung lu gregetnya saya hilang loh. Gak jadi deh gue nyindir. Gak jadi ribut. Ntar kalau lagi nyindir bisa ribut loh, diberhentiin doanya. Ini doa apa nyindir? Kan jadi makin ribut ya. Dan itu bukan Roh Kudus lah. Begitu. Jadi saudara menetralisir semua gondok kita, kesel kita, selalu tidak pernah salah. Kita di sini. Ada persoalan dengan ini di gereja kami, banyak persoalan juga saudara. Pembangunan demi pembangunan saudara, kami banyak persoalan. Selalu kami sediakan waktu tadi Kamis dan Sabtu itu, selalu kita komit untuk selalu bersyukur saja dulu. Jadi nggak jadi saudara, ada hal-hal. Jadi kita benar-benar dituntun karena dia hadir. Dia hadir. Jadi saudara, akhirnya Tuhanlah yang mengambil alih. Dan yang paling penting tadi saya cerita, saya tadi sampai di sini terjadi neuroplasticity. Saudara, kita punya anak, kita pasca stroke, atau kita ada brain damage, atau kita Parkinson atau Alzheimer, semua yang berurusan dengan otak saudara, itu ternyata saudara jadi dibangkitkan kembali, di repair oleh Tuhan. Namanya neuroplasticity. Dunia bilang gak bisa kalau udah Parkinson, udah Alzheimer, udah ADHD, anak-anak ADHD, autis, udah stroke, pasca trauma dan seterusnya habis. Tapi firman Tuhan bilang bahwa ketika kita memuji Tuhan di dalam roh tentunya, dengan Holy Spirit tadi, saudara kita bisa merasakan bahwa sesuatu terjadi, tumbuh. Otak yang sudah mati, sel-sel otak tumbuh. Terjadi neuroplasticity namanya. Di kedokteran neurologi itu disebut neuroplasticity. Ayatnya ada, setiap hari Tuhan memberikan setianya yang baru, rahmatnya yang baru. Tuh saudara ucapkan, ada sel yang baru hari ini. Ada new brain cells yang baru. Apapun sel penyakit saudara rusak, saudara bilang ada yang baru Tuhan berikan. Ada baby new nerve cells. Sesuatu yang baru bertumbuhan. Saudara, makanya perlu Holy Spirit yang menuntun kita untuk ke sini. Saudara cobain dah, mumet-mumet saudara berdoa dalam roh, saudara mulai memuji Tuhan, akhirnya saudara nggak doain apa yang topik saudara loh. Seringkali yang ada cuma pujian. Saudara lihat, jangan bilang, aduh datang ke doa pagi cuma nyanyi-nyanyi doang, gue banyak persoalan. Saudara, waktu kita memuji, emangnya Roh Kudus nggak tahu persoalan kita, betul? Tahu lah. Saudara, kita puji aja dia, kita worship, kita biarkan dia hadir. Kita nggak tahu, taunya, Tuhan sudah kabulkan semua. Amin. Jadi saudara datang ya, kebetulan saudara ini nggak ada pesan sempurna Pak Gembala loh. Cuman saya sendiri yang diberkati kalau dulu ke sini, saudara. Jadi saya bawa api itu ke gereja saya, saudara. Dan momen-momen itu saya nggak bisa lupa. Momen-momen saya berjumpa di tempat ini saat doa pagi itu, saya nggak bisa cerita dulu pulang karena habis gitu. Tapi itu menghiasi memori saya, jiwa saya hingga hari ini. Ada perjumpaan yang luar biasa, keindahan di hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang saya nggak bisa ekspresikan dengan kata-kata saya, tapi itu menghiasi jiwa saya. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Cinta sekali dengan kehadirannya, amin. Jadi saudara datang dong, saudara ya sisihkan waktu, saudara sebisa mungkin, saudara, karena harus when we worship, He acts on our behalf. Jadi saudara ketika kita bersama-sama menyembah, merendahkan hati, saudara dia akan bertindak untuk kita. Sesuai dengan otoritas yang diberikan atas kita, we activate our miracles. Kita mengaktifkan mujizat untuk kita sendiri yang Tuhan janjikan. Amin. Itu ada pada saudara. Ayo ya, mau ya, mumpung ada fasilitas, ada yang kadang-kadang ya saya kalau di doa pagi itu saya lihat gak capek ya. Itu terus saja tangannya, kita ada diemnya ya. Tapi yang main musik saya lihat gak pernah diem. Tangannya kan dia main terus saudara. Kitanya ada waktu silent, dia mah kentang-kenting terus kan, dia gak diem. Dari mana dia kuat berjam-jam? Pasti Roh Kudus hadir lah. Wah itu saya diberkati sekali, saya suka ngintip, lihatin, gak lelah ya. Wow, lihat ekspresi mukanya,
Untungnya kalau selalu together saudara, kita bisa ngintip bukan maksud jelek ya, nggak sengaja, wah dia lagi dijamah Tuhan, wah dia lagi mengalami kedatangan, langsung merem lagi saya merasa juga, sama saya juga pasti Tuhan, engkau hadir bukan cuma buat dia, engkau hadir buat saya, amin. Menarik sekali, harus we together. Kalau saudara di rumah online melulu, saudara mau lihat siapa? Cuman lihat layar, betul ya saudara ya. Bukan saya nggak menghargai online. Waktu pandemi ya online. Tapi sekarang Tuhan sudah anugerahnya melepaskan kita dari online. Kenapa nggak mau hadir? Di sini saling memberkati. Waktu saudara bersalaman, saudara memberkati. Saudara, di situ sebenarnya mengalir sesuatu. Kita menerima, kita memberi, kita menerima juga. Tuhan sangat menghargai saudara komunitas. Sangat, karena itu tubuhnya dia. Entah kita tangan, entah kita kaki, entah kita apa aja, itu tubuh kita ini tubuhnya. Sebagaimana tubuh ini berfungsi baik karena semua interrelated. Tangan, kaki dan semua, demikian gereja Tuhan. Saudara, saya ingat tadi pagi pendoa syafaat berdoa. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu Gembala kami yang selalu berjaga-jaga atas hidup kami. Langsung saya Tuhan, saya udah pengen nangis. Gak kelihatan saudara Bapak, saudara punya Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kalau saudara tertanam, bukan kelayapan kemana-mana ya. Saudara kalau tertanam di satu gereja, saudara di alam roh. Bapak Gembala, Ibu Gembala saudara sebenarnya dipakai Tuhan berjaga-jaga atas hidup saudara. Itu yang melindungi saudara. Saudara gak bisa lihat, tapi alam roh itu kelihatan. Akan berjaga-jaga. Waktu saudara diucapkan berkat oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, itu adalah terima, betul-betul. Saya ingat Papa rohani saya Brian Bailey, tua ya, 87 tahun, udah meninggal kemarin di New York, di tempat suami saya sekolah Alkitab. Mengajarkan kami. Saudara, bagi saya pribadi saya agak sulit, saya dokter, suami saya pendeta. Nah lu, kena dua-duanya nih. Urusan rohani, konseling terus diteleponin. Tengah malam, saya dokter, ada yang apa-apa di IGD, kami juga yang ditelepon. Aduh, double ini, bisa pendek umur ini. Kalau enggak dari itu, ya kan saudara saya mesti tungguin kadang-kadang kalau dia orang yang enggak mampu dan seterusnya. Dan orang ya low edukasi ya, dia enggak ngerti mau jalan ke sini. Ya saya kepaksa tungguin sampai dia udah pulang dari IGD. Dituntun. Kadang-kadang secara nalu pikiran, enggak kuat lah Tuhan. Tapi saudara luar biasa. Yang ada walaupun kami nggak bisa datang, kami cuma ada nuntun saudara. Dan kalaupun kami udah ketiduran, tetap di alam roh kami sedang melindungi mereka. Percaya itu saudara. Menolong mereka di alam roh. Jadi Papa rohani saya bilang, kadang-kadang kita udah nggak terlalu sempat untuk datengin jemaat satu-satu. Saudara, kalau suami saya urusan rohani, saya urusan fisik juga, saudara. Tapi waktu hari Minggu, Papa rohani saya ngajarin saya, kamu berdiri di depan pintu, seperti gereja ini. Kamu berdiri di depan pintu, kamu salami jemaat, kamu ucapkan berkat untuk jemaat. Itu sama seperti kamu sudah memberkati dan mendoakan mereka. Kan kita gak punya waktu, Bapak juga cuma punya tangan dua, gak bisa semua ke cover. Tapi waktu hari Minggu ibadah raya saudara datang, waktu saudara disalami diberkati. Tahukah saudara sesuatu mengalir atas saudara dan saudara mesti catch itu, tangkap. Bapak rohani saya selalu bilang gitu, jadi saya selalu eager. Udah deh, kalau udah bubaran saya juga duduk berdiri di depan pintu, saudara berkati mereka walaupun cuma sepotong kata. Tuhan memberkati, walaupun pandangan mata cuma, walaupun cuma senyum. Saya tadi bercanda sama Bapak, punya ibu gembala yang senyum aja mukanya. Saudara diberkati gak sih? Diberkati banget. Senyum aja saya lihat dia. Saudara, pengen nangis ya kalau ingat gitu, indahnya unity. Saudara di dalam gereja Tuhan, indahnya saudara komunitas di dalam gereja Tuhan. Indah, saudara bisa rasa. Dan kami yang memberi pun, pulang pun tidur lelap. Rasanya Tuhan, terima kasih, kan kita ditetapkan untuk memberi, bukan menerima melulu ya. Saya gak bisa mereka beri mereka uang,
saudara, dan materi yang mereka butuhkan. Tapi dengan senyum saya, dengan hati saya, sesuai firman Tuhan, berkat mereka akan pulang dengan berkat. Dan saya percaya itu, amin. Saudara, amin. Percaya ya, jadi selalu penting sekali komunitas, Anda saling tersenyum, saling memberkati. Saudara, ini adalah wadah yang Tuhan kasih sebagai namanya aja tubuh Kristus. Tubuh, dia kepalanya. Ya saudara, akurat gesekan bisa ada pasti. Ya besi menajamkan besi tapi gak apa-apa. Semua itu dibuat oleh Tuhan. Perbedaan itu bukan menjadi menjauh, berselisih. Perbedaan itu untuk saling melengkapi. Ya. Kita lewatkan ini. Nah, ini agak lebih susah lagi sedikit sebelum kita melanjut ke yang lain. Apalagi yang terjadi waktu kita glosolali ya, namanya berbahasa roh. Ada dua bahasa roh, satu bahasa roh benar-benar dari surga, satu adalah saudara yang memang kita bisa ngerti ya saudara. Kita nggak bisa bahasa Chinese, kok jadi tiba bahasa Chinese, bisa terjadi itu dalam perhimpunan doa. Sehingga orang Chinese, yang datang, saudara, orang yang nggak bisa bahasa Indonesia datang, kok dia jadi terima Tuhan, karena kok dia bingung lihat kita yang nggak bisa berbahasa Chinese, kok bisa? Dan persis seperti persoalan dia, gitu loh bahasa. Apa aja bahasa yang kita nggak tahu itu ada satu lagi, tapi yang kita bicara benar-benar bahasa dari surga, glosolali. Decrease in activity in frontal lobe. Jadi saudara, waktu kita berbahasa roh, yang ini justru aktivitas frontal lobe tuh di sini. Ini daerah logika nih, logika manusia, gitu ya. Memang ini perlu sih, semua juga perlu, tapi perlu dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Kita percaya itu supaya nggak kehendak dewe, kehendak manusiawi saja yang terjadi, ada supranatural. Nah, waktu berbahasa roh, saudara, frontal lobe ini aktivitasnya diturunkan. Because God is taking over. Karena Tuhan yang sedang mengendalikan semua proses pikir kita sedemikian rupa yang hanya seturut prinsip-prinsip dia saja dan kehendak dia saja yang terjadi. Luar biasa, itu sebabnya perlu kita berdoa. Waktu kita meeting, saya dokter, waktu saya harus meresepkan pasien, saya harus berdiam diri, saya berbahasa roh. Sedemikian rupa saya tahu daerah otak manusia kedokteran saya ini dikuasai oleh kehendak dia yang menciptakan organ tubuh pasien saya. Karena bukan saya yang ciptain organ tubuhnya, kan Tuhan. Saya harus benar-benar dikuasai. Sehingga saya tuliskan resep dengan tepat. Dan hal-hal yang belum pernah kepikir bisa terjadi. Di luar manusia saya. Luar biasa bahasa roh itu. Frontal lobe ya. Parietal occipital itu di sini dan di sini. Kita nggak bahas itu, sama. Linguistic area decrease in activity because it is an unknown. It is an unknown tongue. Jadi area, kan kita sering ya doa. Kalau saudara nggak biarkan Roh Kudus berdoa, gedek juga deh kalau di jam doa. Saudara suka denger nggak? Orang tuh doa panjang lebar, kemana-mana ngelantur. Kita udah tahu dia lagi pakai bahasa dia, atau dia selfish, atau yang tadi tuh dia bikin pengumuman. Di gereja di sini nggak ada ya. Di gereja saya enak-enak nih, kita lagi doa nih, tiba-tiba saudara baru mau mulai doa, mau enak-enak, ada satu orang tua dia doa dah. Tuhan, hari ini saya terakhir di gereja ini. Nah, lu bingung kan, di doa ada yang ngomong gitu. Dia lagi kesel, rupanya dia lagi ditegur saudara oleh oleh salah satu leader kan. Dia tumpahinnya di doa, coba saudara. Terus dia doa ada panjang lebar. Aduh, tuh mengganggu suasana doa. Panjang lebar, emang dia orangnya pintar ngomong lagi, linguistic area. Nah, dalam kehidupan pribadi kita sering gitu kan, ngomong ngoceh aja celoteh. Tuhan bilang, kapan aku ngomong ya? Kamu ngomong terus. Ngeluh, terus ngeluh. Itu namanya linguistic area, area ngomong kita. Akhirnya dikuasai, diturunkan aktivitasnya ketika kita berbahasa roh. Karena kita sedang berdoa dengan bahasa yang kita nggak ngerti. Jadi bukan lagi logika, bukan lagi kata-kata kita yang aduh. Saudara, gedekan kadang-kadang ya, Tuhan juga suka, aduh kamu. Udahlah, stop, biarkan aku yang berdoa bagi kamu, kata Roh Kudus. Karena itulah yang didengar oleh Bapa di surga. Jelas dong, logik dong. Bukan doa kita, doa Roh Kudus lah yang dengar. Jadi itu dikuasai. Kata-kata kita yang penuh nih kadang-kadang ya. Tadi mau nyindir lah,
Mau pengumuman lah, mau kadang-kadang mau ngutuk orang juga bisa di doa tuh. Terkutuk lah. Di dalam doa, aduh saudara, kadang-kadang kita ngeri juga ya. Itu perlu dikuasai oleh ini, oleh Roh Kudus. Karena kita sedang berdoa, jadi kita soft, kita lembut. Air yang keluar, taunya dari mana itu Roh Kudus? Itu adalah dari saudara, kata-kata yang keluar, kata-kata berkat, kata damai dan semua yang mendengarnya tentram. Saudara, minta tolong yang udah dibuka ya, airnya rada kesedap. Lalu apa lagi? Amygdala activity, activity, ini bukan acidity. Ini satu bagian otak lagi yang namanya, jadi kita lagi belajar neurologi nih ya sebentar saudara. Ada bagian namanya amygdala, nanti buka aja Google, saudara lihat anatomi otak. Bagian otak tuh hebat sekali, itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kayaknya the most important organ sebenarnya itu adalah otak ya. Ingat usus kita juga otak kedua loh ya. Jadi makanan juga penting sebenarnya. Amygdala activity increases because discernment increases. Jadi seperti watchdog tadi. Jadi ada satu area otak yang namanya amygdala yang berguna sekali untuk discernment sekali lagi saudara. Itu meningkat. Jadi seperti saudara watchdog itu yang tahu mana bahaya bagi tuannya mana tidak. Penting sekali kita, makanya saudara ini kita susah ya. Kita masuk di masa-masa saudara sudah harus banyak dekat dengan Tuhan. Kita masuk dalam peralihan politik. Kita dengar berita bencana itu jangan diignore saudara, itu scientific karena itu lempengan yang terus bergerak. Ingat di zaman Nuh waktu Tuhan bilang akan ada air bah, tsunami, air bah, berjaga-jaga, mereka tetap makan dan minum, tergilas semua. Kita belum, coba kalau udah jadi ntar kita nyesel sendiri. Kenapa nggak gunakan waktu di gereja ini untuk berdoa? Kalaupun kita nggak kena, kita jadi berkat buat bangsa ini, buat orang-orang yang akan bisa jadi celaka toh. Ini sudah terus diumumkan, saya rasa saudara harus ambil itu. Syukur kita boleh minta lalukan, tapi kalau enggak pun diberi hikmat pemerintah untuk meminimize akibat dari sesuatu yang uncontrollable. Yang udah nggak bisa di stop misalnya gitu ya, mesti ada lempengan itu berkenaan. Saudara, penting sekali bahasa roh ini. Hypothalamus activity, nah ini penting, increases because responding to peace. Jadi aktivitas hipotalamus, ada lagi nih bagian otak banyak ya. Ada pineal gland, ada, oh masih 4 menit, 5 menit ya, nambah 5 menit kali ya sedikit ya. Saudara, ada pineal gland, ada hipotalamus, ada namanya pituitary gland, itu semua area-area saudara yang berguna sekali saudara untuk aktivitas otak, untuk satu fungsi. Hipotalamus ini fungsinya adalah untuk peace, untuk ketentraman. Dan Alkitab bilang, diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Hanya waktu kita bisa peaceful, kita tenang, kita bisa rasakan ada Tuhan, amin. Ayatnya begitu. Kita bisa tahu tuntunannya, silent, halus. Tuhan bilang, stop aja kamu, gak usah lagi. Atau kamu maju terus, jangan peduli kiri kanan, maju terus. Bisa Roh Kudus kamu. Kita tajam untuk mendengar itu waktu kita tenang. Waktu kita gundah gulana, waktu kita ribut di dalam batin kita saudara. Kita gak bisa tahu, padahal Tuhan ngomong, memang Tuhan ngomongnya gak audible sekarang. Tuhan ngomong melalui tadi, saudara ya, discernment dan seterusnya. Ada bagian otaknya yang ditingkatkan oleh itu, namanya ini. Jadi kita peaceful. Yang keluar siapa penghasil ini adalah serotonin. Serotonin itu peaceful hormone, neurotransmitternya. Jadi menarik sekali neurologi ini saudara dan biblical. Increases emotional stability sampai 86%. Dan ini penting, ketika emosi kita baik, anak-anak akan bertumbuh baik. Saudara punya anak kecil, hati-hati dengan emosi bapak ibu. Bapak ibu berantem terus saudara dengan anak di depan anak. Kebetulan anak itu 4-14 tahun. Di mana otak anak dibuktikan 4-14 tahun seperti spons. Tahu spons ya? Yang mudah sekali menyerap. Dia lihat yang jelek, dia serap. Dia dengar yang jelek, dia serap.
Sebaliknya kalau dia dengar yang bagus, dia serap. Waktu Anda bertengkar terus, arguing terus, pukul-pukulan, kata-kataan, kutuk-kutuk, saling mengutuk. Kebetulan di depan anak yang 4-14 tahun, dia akan ingat sampai besar, jadi traumatis buat dia. Dia lihat papanya marah dengan menggelegar, banting barang. Dia lihat mamanya pukul, teriak-teriak, kata-kata yang emosional. Sedih banget. Sayang sekali, nanti kita akan menyesal. Waktu kita lihat anak kita tidak bertumbuh kembang dengan baik dalam kehidupan mereka. Dan terlalu banyak anak remaja yang trauma. Penting sekali bicara emosi. Nyesel saudara, nanti kita waktu gak bisa kembali ya. Tapi kita percaya sekarang kalau kita berubah, Tuhan bisa restore. Restorasi, yang penting mau berubah. Putuskan untuk berubah. Kalau perlu kita minta ampun kepada anak kita. Saya pernah ngomong dengan anak saya. Maafin mami ya. Mami rasanya banyak kali kata-kata mami dulu emosi terhadap kamu. Langsung dia nyaut loh. Iya mami. Aku ingat mami marahin aku sambil lempar roti. Ke aku dia bilang waktu ulanganku jelek. Ya itu bagaimanapun tuh saya manusia bisa emosi. Yang gak terjaga saudara. Jadi waktu itu untung saya Roh Kudus waktu saya berbahasa roh. Tuhan taruhkan ada waktunya kamu minta maaf kepada anak kamu. Terus anak itu ingat kan dia belajar kan. Dia bener mam waktu itu aku usia 7 tahun loh. Sampai dia ingat loh usianya berapa loh. Dan aku lihat muka mami. Ya Tuhan aku bersyukur untung aku minta maaf. Dan dia ingat usia dia 7 tahun. Dan setelah itu dia nice, so nice. Untung, saudara jahat emosi ini ya. Karena waktu emosi yang keluar kebanyakan ekspresinya ke kata-kata. Waktu kita berbahasa roh, ini kita distabilkan sampai sekian. Jadi sekarang makanya saya bilang tadi kalau saya udah mau emosi daripada saya ngomong greget terus, kalau saya bisa kendalikan diri, saya diam sendiri. Saya berbahasa roh, saya tenang. Di ruang praktek saya di gereja saya, ini kan lagi bikin ya, saya gereja lantai 2 tuh bikin dapur peduli, dapur sehat. Untuk bagi-bagi orang keluar, di situ ada ruang praktek, saya tahu kemampuan saya. Saya perlu waktu sendiri, kalau udah bertubi-tubi orang datang dengan segala keluh kesah, dengan segala persoalan penyakit dan seterusnya. Saya mesti ada ruangan sendiri untuk saya bisa diam berbahasa roh, berkomunikasi dengan Tuhan sendirian dan biarkan Roh Kudus mendoakan saya supaya emosi saya stabil. Karena bagaimanapun saya manusia. Bukan saya dokter minum obat penenang. Tenang ya, ntar pasien banyaknya kalau tenang enggak. Tapi komunikasi dengan Roh Kudus. Dan yang paling mantap komunikasi dengan Roh Kudus ya Roh Kudus yang mendoakan kita, amin. Bukan kita melulu yang ngomong dengan logika. Bukan tengkang-tengking terus juga. Kalau nggak ditaruhkan, bukan hal-hal yang spektakuler, tapi di dalam keheningan, dalam bahasa yang Dia yang taruhkan di lidah kita berdoa bagi Bapa yang Maha Besar, amin. Mau ya saudara praktis ya di gereja ini, saudara sekali lagi saudara diberikan tempat. Saya aja yang jauh dari Jakarta saya diberkati dan buktinya ada loh saudara. Saya jadi bersaksi dikit lagi, gak habis-habis sih kayaknya bersaksi ini. Jadi saya kalau ada di kamar gitu saya ingat lagi. Dulu saya sempat shock waktu mulai gereja ini dihadiahkan Tuhan kami memiliki gedung. Ada sesuatu terjadi sehingga terancam untuk gak jadi. Lemes saya lagi di sini, lagi pelayanan di sini. Saya bilang Tuhan di sini aja Engkau bisa berikan. Alangkah indahnya ya kalau jadi bisa kayak di sini. Saya ingat di depan bed loh saya ngomong. Terus saya diam di situ, saya berbahasa roh, saya diamkan Tuhan bekerja. Stabilkan emosi saya yang lagi shock. Karena tiba-tiba key person ini ngambek gitulah kira-kira. Saudara ya, kan ada aja gesekannya kalau ngambek. Nyatanya memang dia yang salah loh, kenyataannya. Sekarang kita baru tahu, tapi akhirnya Tuhan berikan loh. Di dalam keadaan tadi udah kritis. Banyak hal yang di luar dugaan saudara ya. Jadi saudara mau ya kembangkan ini, saudara-saudara ada di gereja yang bisa meluaskan ini, nanti kita belajar lagi.
Ayo sekarang ada kaitan dengan ini. Waktu tinggal 5 menit ini udah. Saudara lewatkan ini. Lewatkan. Ini kita udah pernah ngomong, dengar USB yang dengar ini saudara ya, rekaman yang sebelumnya. Lewatkan ini. Lewatkan ini. Nah saudara yang saya bilang tadi, kalau saudara di jam 12 saudara puasa deh jam 8 malam, karena ini kaitannya dengan poin terakhir yang saya mau ngomong. Yang lainnya kayaknya gak keburu. 8 malam saudara sudah stop ya, jangan makan lagi. Apalagi petugas mimbar, petugas di stage ini. Lalu saudara tidur, makan lagi nanti jam 12 siang. Saudara kita udah fasting 16 jam. Karena puasa itu, saudara kita pernah belajar mengeluarkan juga zat-zat yang baik di dalam otak kita. Saudara, yang pasti puasa itu membuat ada blood flow yang naik sehingga kita lebih sensitif kepada Tuhan. Dan puasa itu menguatkan doa. Ingat itu ya. Nah jadi saudara, jadi ambil area ini untuk supaya kita lebih sensitif lagi terhadap tuntunan Roh Kudus. Terutama petugas di mimbar ini. Jadi sudah jam 8 malam supaya saudara terakhir makan supaya kita bisa tidur jam 11. Karena kita baru boleh tidur 3 jam setelah makan. Nah saudara pagi-pagi bangun. Kalau yang saudara ibadah sekarang, ya saudara di jam situ ya 11 atau 12. Saudara jangan makan dulu ya, jangan breakfast. Skip breakfast. Saudara akan lihat tuntunan Tuhan kerasa sekali. Maksudnya tajam sekali saudara rasakan. Waktu saudara datang ke rumah ini dalam posisi ini. Dan memang once a week menurut kedokteran, usus kita harus diistirahatkan. Hari-hari saudara sibuk kerja, mumet, di hari Sabat lah hari perhentian. Saudara ambil puasalah. Seminggu sekali datang ke sini, jangan breakfast. Saudara datang, cepat cari Tuhan. Terus berdoa di sini di fasilitas yang Tuhan sudah anugerahkan ini. Saudara akan pulang dengan kemenangan. Apapun, siapapun yang berkhotbah ya. Oke, slide ini ada hubungannya dengan yang ini yang saya mau bicarakan. Ini udah waktu itu, ini ya increase blood flow. Kalau saudara fasting, aliran darah ke otak lebih banyak sehingga otak saudara lebih banyak bisa menangkap banyak hal. Slide berikut. Ini tadi saya udah bilang dari gersang sampai jadi fruitful. Kita pernah bahas ini ya. Saudara tadinya kita sudah rasanya udah mentok, udah gak bisa berpikir lagi. Tiba-tiba banyak ide luar biasa dari Tuhan. Karena banyak neurotransmitter yang lahir. Waktu kita fasting, waktu kita ditambah dengan doa berbahasa roh. Ini seperti kembaran. Doa menguatkan puasa menguatkan doa. Slide berikut. Nah, saya tutup dengan ini karena waktu. Yang keempat, sebenarnya ini ada banyak yang lain tapi nanti aja ya, next time barangkali. Tapi materinya ada di Bapak, nanti bisa lihat. Ada hubungannya saudara tadi, puasa tadi. Ayat Mazmur 127 ayat 2, tapi King James ya. Saudara baca, it is vain, sia-sia for you to rise up early. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi to sit up late, tidur malam-malam, bangun pagi-pagi udah kebangun. Kenapa? Karena eat the bread of sorrows. Karena kita makan roti penderitaan, kita gak mau rilis. Kita benar-benar negatif. Waktu mau tidur, emosinya tidak distabilkan dulu, negatif. Padahal, for so he giveth his beloved sleep. Saudara, tidur itu adalah anugerah Tuhan. Jangan, supaya tidur kita gak terganggu, jangan tidur dengan eating the bread of sorrow. Artinya saudara, ada yang bikin hati saudara sakit, jiwa saudara sedih. Saudara bereskan sebelum matahari terbenam. Kata firman Tuhan, janganlah engkau marah dan matahari terbenam. Artinya kalau kita marah, ada sakit di hati kita, bereskan sebelum tidur. Saudara, kalau enggak tidur kita terganggu. Walaupun kita ngorok, walaupun kita peluk bantal, begitu ya, matanya merem. Tapi sebenarnya gelombang EEG-nya itu kacau.
Sekali lagi kesehatan emosi penting. Biasakan dan haruskan saudara. Ayatnya bilang begitu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Suka gak suka saudara lakukan. Jangan tidur dengan pertengkaran. Saya sudah biasakan itu dengan suami saya. Walaupun siapa salah gak usah ribut dulu deh. Besok aja kita ngomongin siapa salah siapa enggak. Ini salahnya di mana, ini salah, betul ya. Yang penting maaf dulu. Maaf ya saya lukai kamu. Maaf ya saya bikin kamu marah. Walaupun dalam hati lu yang bikin gue marah juga. Tapi enggak boleh. Tuhan Yesus enggak begitu. Betul? Nanti gelombang EEG-nya bagus. Kenapa? Perhatikan slide terakhir. Slide berikut. Kenapa saudara kita tidur jangan eat bread of soul? Slide terakhir yang satu ini, yang ada gambar otak. Udah ditutup ya. Nah ini ya sebentar aja di sini ya. Jangan tutup dulu ya, nanti paling 3 menit terakhir saya kasih yang poin berikutnya supaya saudara belajar sendiri ya. Tapi saya gak bahas, kita selesai. Yang ini saya bahas sebentar. Saudara, waktu tidur brain kita kayak gini. Apa yang terjadi? Waktu kita tidur dengan benar, growth hormone, jadi kita lagi belajar banyak hormon. Growth hormone itu yang digunakan untuk pertumbuhan otak dan tissue repair, jaringan tubuh kita yang rusak, itu menjadi release during sleep. Yang menghasilkan adalah pituitary gland. Jadi otak kita banyak tempat, banyak bagian tuh. Kelenjar pituitary ini saudara yang ada di otak menghasilkan growth hormone. Tidak akan rilis, tidak akan keluar maksimal kalau Anda kurang tidur. Tidur di atas midnight. Atau tidur dengan pertengkaran, tidur dengan kepahitan, tidur dengan emosi negatif. Dia hanya bisa keluar waktu saudara tidur menurut aturan yang Tuhan tetapkan dan dunia kedokteran setuju. For God give His beloved sleep. Tuhan berikan anugerah ke manusia untuk tidur, anak-anak tidur. Tidur yang benar adalah tidur di bawah midnight, terakhir jam 11 malam. Di atas midnight, nanti ada penyebabnya di bawahnya. Saudara enggak keluar ini. Ini sudah dibuktikan, di atas midnight growth hormone ini rendah. Akhirnya tisu saudara, bagian tubuh saudara yang rusak. Udah rusak karena stres, karena penyakit, cancer, stroke, pasca stroke dan seterusnya. Enggak akan di repair. Mau makan obat seperti apapun, itu sementara cuma ngeganjel. Ngerti ya? Simptomatis namanya di kedokteran. Bukan mengobati akar penyebab. Anugerah yang Tuhan kasih untuk kesembuhan adalah satu kata ini. Dia akan repair itself, tubuh ini. Yang lain saudara penurun lemak, pelebar pembuluh darah jantung supaya enggak serangan jantung dan stroke. Semua itu simptomatis, bukan mengobati penyebab. Cancer, kemo, semua itu simptomatis. Yang menjadi akar adalah ini. Dan Tuhan kasih pabriknya ada. Hanya bisa saudara dengan tidur. Makanya Tuhan tadi bilang, for God gives His beloved sleep. Tuhan memberikan anak yang dikasihinya tidur. Biasakan ya di zaman medsos begini susah ya saudara, tapi harus ya. Lagi ya, ini saya nggak bahas. Yang ini saya nggak bahas karena waktu. Saya mau bahas ini dan ini enggak. Melatonin juga saudara itu hanya keluar waktu kita tidur oleh pineal gland di sini. Lain lagi nih pabriknya. Release with increased darkness. Jadi bukan tidur dengan handphone menyala, dengan lampu menyala, dengan TV menyala, yang ketiduran gitu loh, tidur lagi nonton gitu ya. Bukan, tapi harus dark. Siapa melatonin? Dia adalah punya sifat apoptosis. Sel kanker pengennya bunuh diri kalau ada dia. Jadi gak jadi kanker deh, habis bunuh diri. Dia punya sifat apoptosis tadi namanya ya saudara. Jadi semua kita punya sel kanker soalnya. Tinggal nunggu aja kapan dia meledak. Kalau daya tahan tubuh kita turun ya kita cancer, dan itu makin meningkat di usia muda. Ada melatonin yang Tuhan kasih saudara
untuk itu. Melatonin juga berfungsi untuk neurogenesis. Neurogenesis, saudara, pembentukan sel darah baru. Jadi kalau bahaya di kanker itu kalau pembuluh darahnya banyak, dia akan merajalela. Saudara tidur, melatonin, menghasilkan melatonin, membuat saudara itu tidak bisa bergerak sel kankernya. Karena tidak diperdarahi lagi. Lagi ya, itu melatonin. Jadi usahakan tidur dengan gelap lampu ya. Jangan dari sini paling enggak saudara pakai warna begini, kuning, merah, masih bisa. Melatoninnya masih banyak loh, tapi kalau putih terang benderang, makanya saya bilang tadi bapak-bapak sengaja ya bikin ruangan seperti ini. Iya, bapak tahu bahwa ini yang membuat kita keluar ini banyak dan serotonin. Kita lebih tenang, bisa menangkap firman dengan tenang. Satu terakhir, oksitosin. Siapa dia? Dia juga penting untuk ketenangan dan social behavior, perilaku. Mau kita disebut punya perilaku baik, menunjukkan karakter Tuhan, buah-buah Roh Kudus, saudara perlu hormon ini. Yang menghasilkan adalah hipotalamus di sini. Menarik ya, ada di dasar otak. Jadi lain-lain di pabriknya. Nah, yang menarik di sini, dia baru peak, levelnya peak setelah 5 jam tidur. Jadi kalau Anda tidur di atas midnight, padahal besok mesti sekolah anak kita, atau kita mesti ke kantor, total kita tidur cuma 5 jam, tidur jam 1, jam 6 udah mesti bangun karena sekolah, karena jalanan macet, kalau enggak kita dikunciin di kantor, kita nggak naik-naik jabatan, kita nggak perform di kantor, anak kita nggak perform di sekolah, saudara, karena tidurnya cuma sekian. Tetap pagi harus bangun, harus sekolah, harus ke kantor, padahal tidurnya main gadget. Ini tidak meningkat karena dia baru meningkat di atas 5 jam. Padahal ini yang menentukan social behavior. Kalau perilaku sosial kita jelek, jangan harap kita naik jabatan di kantor, betul? Sama temen ribut melulu, buang sampah sembarangan, masuk WC tidak disiram. Kan itu hal-hal kecil yang sebenarnya mempengaruhi performance kita. Betul ya? Saudara masuk WC, ya, gimana jabatan naik? Anak kita juga gitu. Behavior ngelawan guru lagi ngomong gak bisa diam, nyontek. Kita juga suka nyontek, nyuri kerjaan orang, saudara, betul? Di kantor. Kita licik gitu ya, kalau orang itu bilang tricky. Punya sifat yang gak baik, yang buang sampah yang saya paling sering lihat tuh. Saudara, pulang gereja buang sampah. Itu awal saudara gereja kami dulu sebenarnya ada masalah. Harus diakui, salah satu. Tapi itu men-trigger dari satu komunitas yang gak suka dengan ada kristenisasi di daerah itu. Pulang gereja karena kami banyak orang-orang juga yang levelnya agak ini, jadi kurang ada penyuluhan gitu ya. Lewat agak ke kampung, makan pernah sambil gosip-gosip, pung dibuang di jalan. Makan lagi kue, plastiknya pung. Itu salah satu waktu kami diserang, mereka bilang, jemaat Bapak Ibu keluar lewat gang kami, buang sampah sembarangan, ketawa keras-keras. Harus diakui bahwa itu salah satu memperberat. Saya waktu kami nego untuk bisa itu, harus diakui gereja perlu di sini. Makanya sekarang kami punya gedung, hati-hati. Tetangga nggak setuju aja cilaka. Mau kejadian lagi tuh tetangga, untung aja dari Tuhan. Aduh, ada jemaat ya, dia tuh buka restoran sebelahnya, saudara. Di situ ada sink. Nih si jemaat lagi. Susah ya memang ya, mesti disuluh. Dia buka, cuci tangan numpang. Dia pikir mumpung ada sink di depan, lucu juga nih restoran kok dapurnya cuci tangannya, sinknya di depan. Dia cuci tangan, apa mau dia lupa tutup lagi. Atau besoknya yang punya restoran datang, berapa banyak air keluar. Ya kami mesti ajar lagi behavior jemaat, toh jangan begitu. Terus habis minum, buang ke dia punya meja. Ya gondoklah orangnya,
Padahal gereja bisa itu kan kalau tetangga lihat kita punya sifat baik. Behavior, nah perilaku penting sekali saudara. Anak-anak banyak yang perilakunya gak baik. Dan saudara tahu ketika behavior anak-anak udah gak baik, itu cikal bakal. Saudara misalnya anak-anak yang ADHD ya, makanya mesti diurusin. Saudara nanti satu hari dia kriminal di waktu yang akan datang. Dan ini bisa ketika oksitosin selain penyuluhannya, tapi juga kita suluh, kita ngomong sampai udah berbusa. Kalau dia pola hidupnya memang begini, begadang. Aduh, capek juga kita ngomongin, saya sering ngomong, aduh sudahlah tidur sebelum tengah malam, tidur. Dan sekarang banyak sekali yang tidur korbankan. Padahal dia baru keluar setelah 5 jam tidur. Menarik ya? Jadi saudara, tidur itu penting sekali. Saudara saat ini belajar, jangan saudara yang masih muda, umurnya 35 tahun tapi jantungnya sudah kayak 73. Nah itu karena pola tidur yang buruk, dan itu ada penelitiannya. Saudara, pola tidur yang buruk membuat organ tubuh kita lebih tua. Fungsi biologis organ tubuh kita lebih tua dari umur kita. Menarik ya? Saudara, hati-hati, jangan saudara 35 tahun mau ngelamar ke kantor kok gak bisa-bisa dapet. Ya mungkin otak kita udah kayak orang usia pensiun sih. Padahal lagi usia produktif. Tapi otaknya ternyata seperti usia pensiun. Jadi waktu wawancara banyak yang kita gak bisa jawab. Nah itu menentukan masa depan kita. Jadi pola hidup ini penting sekali. Itu sebabnya saya tutup dengan ini ya. Atau sebentar. Saya akan kasih lihat nanti beberapa itu. Sebelum saya pindah ke dengan beberapa sepintas aja. Saudara, itu sebabnya saudara tidurlah selalu tadi dengan kedamaian. Tidurlah dengan firman Tuhan. Di kepala ranjang selalu ada firman. Tidurlah dengan menghafalkan satu ayat yang jadi rema buat saudara. Apa yang Anda ingat sebelum tidur, itu yang keluar besok pagi. Pasti. Apa yang kita ingat sebelum tidur? Tentu yang kita ingat janji Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Itu yang kita ingat besok pagi. Coba deh, saudara takut ke airport kesiangan, saudara bilang jam 4 bangun ya. Jam 4 bangun, jam 4, pasti bangun. Jadi tidurlah dengan firman, sehingga kita bangun dengan firman. Ini penelitian. Benjamin Franklin berkata, early to bed, so early to rise. Tidurlah pagian, Benjamin Franklin nih. Saudara yang bilang, jadi bangun pagian makes a man happy, healthy, wealthy, and wise. Dengan demikian saudara bisa ikut jam doa ya. Selasa sampai Jumat nih, bangun pagian. Gak ada alasan kesiangan, cepet-cepet udah siap, udah rapi, selesai doa tinggal ke kantor toh. Saudara, menarik sekali, tidurnya harus pagian ya. Sudah disiapkan dan otak kita akan luar biasa. Oke, yuk terakhir aja. Saudara, saya cuma mau kasih lihat saudara ini. Ya, ini Benjamin Franklin. Saudara, early to bed, early to rise makes a man happy, healthy, wealthy, and tadi kita ngomong wisdom, wise. Slide. Ya, ini kita nggak putar, tapi ini isinya tadi saya mau sampaikan ini. Saudara bisa ini nanti minta ke saya apa aja makanan yang penting sekali menurut Alkitab. Slide. Karena ini berhubungan dengan pola tidur. Ini dia makanannya dalam Alkitab. Ada makanan tertentu, saudara, yang baik, yang bikin kita tidur lebih deep sleep. Slide. Nah ini juga kalau banyak sekali logam berat di otak kita, saudara bisa tidur. Anak hiperaktif. Jadi Anda yang punya anak-anak kecil, coba sekarang cek merkuri mereka. Prodia udah bisa. Kalau dia tinggi merkurinya, heavy metal, saudara mesti detox. Tuhan sediakan daun. Alkitab bilang, biarlah daunnya menjadi obat. Saudara, Wahyu bilang, dikelilingi sekelilingnya adalah pohon-pohon daun hijau. Itu menjadi kesembuhan. Daun itu menjadi healing. Salah satunya adalah wansui. Ini wansui nih. Cilantro. Daun ketumbar kalau di supermarket. Ini sangat-sangat mendetoks logam berat kita.
Orang-orang yang di penjara, yang tawuran, saudara, orang-orang yang heavy metalnya tinggi. Yang sakit jiwa di rumah sakit jiwa, kalau kita cek ininya tinggi. Menarik sekali, Tuhan siapkan daun ya. Sepintas saja supaya kita bisa tidur pulas. Slide berikut. Ya, tadi saya mau ngomong ini, nanti next time kali ya. Saudara, ini makin meningkat. Slide berikut, tadi cerita cancer. Nah, ini grafiknya, makanan apa yang baik jika saudara ada yang cancer. Menurut penelitian, yang mencegah proliferasi sel-sel kanker adalah justru bawang putih, bawang bombay, daun bawang, golongan bawang-bawangan nih. Nomor 1. Lalu sayur yang mesti dimasak ya, sedikit light cooking, berasal kembang kol, lalu brokoli, kale dan seterusnya. Dan di sini makin kesini makin kurang efeknya. Yang paling tinggi adalah bawang-bawangan dengan ini. Tuhan makanya bilang orang Israel, aku rindu bawang-bawangan yang ada di Mesir. Saudara, bawang itu luar biasa ya. Nanti kapan-kapan kita ngomong. Slide yuk kita teruskan. Nah, ini dia golongan bawang. Bukan bawang ya, jangan digigit nanti pada marah tetangga kalau ibadah. Saudara, dicop tapi ditelan aja kayak pocai pil atau dimasak. Slide berikut. Nah, tapi saudara, kalau makan bawang ternyata bukan cuma begini digigit-gigit, tapi harus dicop. Slide berikut, ini nomor 5 ya, untuk kita bisa sembuh. Sebab kalau dicop gini ada yang namanya alin and alinase, ini bukan anti kanker. Ini cuma belaka ada di sini. Alin dan alinase yang ada di bawang, slide berikut, akan bergabung kalau chopnya 5-10 menit, 5 menit lah ya. Chop. Alin and alinase tadi, slide berikut, akan menjadi alisin. Alisin ini yang anti cancer. Kembali, tidur penting. Ibu-ibu, makanya Alkitab bilang bangun waktu hari masih gelap, masak. Anda akan melindungi saudara keluarga Anda dari cancer. Masak ya perlu waktu untuk cang. Kalau ketelatan mana bisa cok gigit aja atau geluntungan, nggak jadi anti cancer. Menarik ya, pantesan disuruh bangun waktu hari masih gelap. Waktu kita, saudara, punya waktu. Tidurnya jangan kemalaman, jadi pagi punya waktu untuk masak dengan baik. Karena metode masak menentukan obat apa yang akan diterima oleh keluarga kita. Menarik loh, dengerin ya, nanti di depan ada USB. Saudara bisa pelajari ya, karena ini udah harus selesai. Ini tinggal 3 menit, 2 menit lagi. Slide. Nah ini tadi ininya, sayurnya, slide. Nanti kita bisa bikin salad dari ini. Jika ada yang cancer ya, slide. Karena itu yang tadi mengharbat itu, secara Alkitab dituliskan 10 spices rempah yang ada di dalam Alkitab yang berfungsi untuk obat juga. Slide. Essential oil juga yang ke-6, slide. Kita enggak teruskan karena waktu, slide. Nah, tapi memang yang paling penting dari semua yang jadi obat adalah hati yang gembira. Is a good medicine, ya. Emosi yang baik. Betul? Makanya mesti pelihara ini, jangan mengutuk terus ya. Hati yang gembira, hati yang bersyukur. Slide. Oke, ini cuma tampilan aja. Bisa, ini masakan saya nih, nggak ngambil dari internet. Mau makan ini enak? Makan sayur banyak, bisa bikin bumbu ini nggak digoreng. Saya bikin no deep fried high in antioxidant and enzyme. Gak digoreng as an anti-cancer agent. Ini enak banget nih, banyak suka minta saya bikinin. Makan gitu, makan sama sayur ini. Nih masak telur yang baik, nggak boleh ada lingkaran hitam di sini ya Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan ya kita kalau itu saya jelaskan ini harus bersih seperti itu. Kalau enggak nanti kolesterolnya jahat. Jadi metode masak juga ada aturannya. Makanya ibu-ibu nggak bisa gedebak-gedebuk. Tahu ya, gedebak-gedebuk. Makanannya nggak enak, nggak sehat juga. Malah sakit. Jadi ada waktunya, menarik ya. Oke, slide. Nanti resepnya ada. Saya lewatkan aja karena ada USB di belakang. Kalau saudara mau masaknya ini gampang. Slide. Nah, ini minuman untuk anti cancer para pria yang udah middle age. Ada likopen, diapain dulu tomatnya? Makanya perlu tidur yang baik earlier. Saudara, selain bisa doa dulu,
Tapi ada pengetahuan karena bukan sembarang tomat mentah, likopennya banyak dan ini. Tapi tomat yang dimasak light cooking selama 30 menit. Jadi mesti masak dulu 30 menit. Makanya wanita bangun when it is still dark. Provides food for your family. Suaminya akan duduk di pintu gerbang kota. Mau suaminya tetap menghasilkan uang buat keluarga, fungsi seorang istri penting sekali. Ya kita injak bumi ya, masih menarik ya. Nanti lihat resep ini enak banget nih. Saya tinggalin ini buat keluarga saya waktu saya kemari. Slide. Nih resepnya lewatkan. Lihat di sana. Siapa bilang hidup sehat nggak bisa makan kue? Ini kue saya. Bukan happy birthday, healthy birthday. Ini bukan tepung putih, ini almond semua. Untuk kalian gluten, saudara, siapa bilang nggak boleh makan dark coklat? Boleh. Asal di atas 70%. Saya pakai buat topping, saya taruhin lagi almond. Ini bikinan saya loh. Flourless, no butter and margarine almond cake with 70% dark chocolate as an anti-cancer agent. Itu ada foto saya nih. Nanti saya ajarin. Lihat aja resepnya di belakang. Ya, slide. Jadi ulang tahun saya bikin enak banget ini. Request. Mana ibu? Oh, ibu nggak ada. Willy itu yang suka guntingin rambut ibu. Minta ini melulu ke saya, tukang rambutnya. Nyariin saya, minta 2 loyang. Emang enak sih. Dan nggak bersalah karena itu nggak pakai margarin segala. Slide. Oh, siapa bilang nggak bisa makan cheesecake? Takut ya keju? Ya ganti cheese substitute dong. Ini saya pakai apa? Kacang mete, direndam, kasih garam, kasih lemon, kasih nutritional yeast. Bikinan break itu penuh vitamin B. Dia cheese taste, bikin rasa cheese. Tinggal kalau pengen keju, dairy juga kasih aja atasnya. Ini bikinan saya lagi nih. Sudah enak banget, bawahnya keras. Itu garing-garing ya. Enak banget. Nanti sudah lihat bisa buat oles roti ya, makan cheesecake deh. Slide. Nah tuh bawahnya bikinin keras dari almond tadi yang dimasak, bukan digoreng, di bake dengan suhu rendah, long hours cooking. Jadi ini makan tanpa rasa bersalah lah, nggak ada salahnya ya. Ini ada gula sedikit tapi kan gulanya dari gula aren atau honey. Slide. Habis. Nah ya sudah saudara. Jadi ibu-ibu bangun hari masih gelap supaya anak-anak kita dapat sesuatu yang bagus, emosi kita bagus, kata-kata kita bagus ya. Mesti hidup ini mesti diatur, kita masih bisa berdoa dulu dan sebagainya. Oke, saya ada 4 USB, satu adalah buat detox tadi yang gimana cilantro kan gak enak bau kacoa kalau suami saya bilang. Saudara saya bikinin satu smoothie. Yang baik itu ada di detox. Saya contohnya saya nggak bawa itu 5 jam tuh berbagai macam smoothie. Ada yang buat cancer, kalau ada yang keluar cancer tadi dengan bikin dressingnya gimana. Ada autoimmune yang lagi banyak sekali sekarang, autoimmune ya. Lalu satu lagi adalah botanical. Itu di situ saya ajarin bikin broth, kaldu untuk tutup usus yang bocor yang banyak diidap oleh anak-anak hiperaktif, ADHD atau autistik atau autoimmune. Jadi disil dengan kaldu yang dimasak dengan long hours cooking supaya marrow-nya keluar, gelatinnya. Dan itu tertulis di kitab Yesaya bahwa Tuhan ingin memberikan makanan yang baik buat umatnya, salah satunya adalah marrow. Marrow itu sumsum. Gimana masaknya? Nanti saudara lihat. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan pengetahuan yang kita dapat hari ini. Dan atas nama Gembala dan Sejemaat mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhir ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Yesus berkati.